Balik lagi di podcast It's Maritime. Saya Bimo, host hari ini. Pada episode kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang aktif di bidang kemaritiman, dan kita akan berbicara banyak mengenai inisiasi-inisiasi apa saja yang sudah diangkat dan sudah dibentuk dalam perkembangan kemaritiman Indonesia. Kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah organisasi yang bernama Indomassive atau Indonesian Maritime Security Initiative. Lebih banyak nanti akan dijelaskan oleh narasumber hari ini yang merupakan founder dari Indomassive, apa kaitannya dengan kemaritiman, dan juga dari namanya kita dapat tarik kesimpulan bahwa mereka juga berkaitan dengan sedikit keamanan dan pertahanan, bagaimana nanti dinamikanya, dan ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik untuk diulas. Mari kita sambut saja. Hari ini saya ditemani oleh salah satu founder sekaligus direktur Indomassive, Mas Fauzan Aminullah. Selamat pagi Mas Fauzan, apa kabar? Pagi Mas Bim, alhamdulillah sangat sehat hari ini. Lebih-lebih bisa jumpa dengan Mas Bimo dan teman-teman Indomassive. Energinya selalu positif. Mas Fauzan, tadi sudah saya introduce sedikit terkait organisasi Mas Fauzan. Mungkin sebelum kita lebih jauh ke sana, mungkin saya akan bertanya terkait Mas Fauzan nih sehari-hari kesibukannya apa ini? Tadi saya dengar sih pegiat maritim ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Betul sekali Mas Bim, karena memang dari S1 sebetulnya saya memang konsen bahas tentang isu-isu tentang keamanan sebetulnya. Karena S1 saya ngambil jurusan di hubungan internasional di salah satu universitas negeri di Nusa Tenggara Barat, di Mataram Mas Bim. Itu saya ngambil hubungan internasional, dan di HI itu sendiri kan ada semacam konsentrasi keilmuannya gitu. Nah di situ memang saya konsen bicara tentang isu-isu keamanan. Nah dari situ sebetulnya yang mengawali ketertarikan saya tentang isu-isu maritim. Karena waktu itu di keamanan di S1 saya banyak bicara tentang isu-isu keamanan yang berkaitan dengan kemaritiman. Nah setelah S1 kemudian saya langsung lanjut S2. Seperti yang Mas Bimo tadi sampaikan, saya lanjut di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Keren, lagi naik daun ya. Benar sekali, di beberapa kesempatan sering disebut oleh presiden terpilih kita. Disebut nggak nih? Jangan ya. Oke. Itu Mas Bim, di situ di S2 Unhan saya ngambil keamanan maritim. Karena keseharian saya, aktivitas sehari-hari saya banyak di kampus dan banyak bertemu dengan teman-teman dan dosen-dosen yang bicara tentang isu kemaritiman. Sehingga kesibukan saya memang hampir beberapa tahun terakhir ini aktivitas saya lebih banyak di dunia kemaritiman. Dunia kemaritiman, oke. Berarti memang di Unhan ini Mas Fauzan sendiri memang fokus terhadap perkembangan studi-studi perkembangan keamanan maritim berarti ya. Betul sekali Mas. Dan pastinya kalau yang saya tahu di Unhan itu mereka punya banyak pengajar yang memang praktisi top ya, terutama di bidang-bidang masing-masing. Betul. Kira-kira apa yang Mas Fauzan bisa share ke sobat maritim semuanya mengenai pengetahuan atau kira-kira awareness apa sih yang harus kita pahami tentang maritim ini? Oke, pertama tentu kalau bicara tentang kemaritiman Mas Bim, ini kan satu disiplin ilmu yang multidimensi. Kalau menurut saya sangat multidimensi sekali. Ada banyak segmentasi isu yang dibahas di dalamnya. Namun yang paling penting adalah kenapa kita sangat memerlukan dan harus bicara tentang kemaritiman ini, karena relevan dengan situasi keindonesiaan kita.
dengan letak geografis yang sangat strategis, dengan luasnya wilayah laut kita yang di antara gugusan pulau-pulau, perairan kita panjang, Mas Bim, dan kita berada pada satu posisi yang sangat strategis, menjadi jaringan komunikasi perdagangan global, dan itu melalui laut. Nah, ini kan banyak ahli-ahli dan dosen-dosen saya sering menyebutkan di Unhan itu. Jadi kalau negara yang punya potensi maritim yang bagus, kalau nggak dikelola dengan baik, itu akan terjadi sebaliknya, itu akan menjadi satu kutukan. Oh, begitu. Ya, karena itu mengkhawatirkan kalau kita tidak mengelola dan membicarakan narasi besar tentang kemaritiman, sehingga kita hadir mengisi ruang-ruang kosong itu. Tunggu dulu Mas Fauzan sebelum kita lanjut. Mungkin kita sekalian nanti bahas juga tentang organisasi Mas Fauzan. Saya akan mengingatkan ke rekan-rekan sekalian untuk terus mengikuti keberjalanan podcast kami. Itu karena kita harus sadar karena bahwa kita ini adalah pegiat kita ini adalah bangsa maritim, sehingga generasi penerus di luar sana harus fokus dan memahami tentang diri kita sendiri, yaitu bangsa maritim. Bicara lebih lanjut tentang tadi ancaman Mas Fauzan, berarti dengan sedemikian banyaknya keuntungan, ancaman yang kita hadapi makin besar ya Mas Fauzan? Pasti tentunya, karena ada harta karun yang ada dalam satu negara, yaitu Indonesia ini. Kalau tidak dikelola pasti akan berkonsekuensi logis terhadap banyak negara-negara yang tidak punya potensi seperti Indonesia, kemudian masuk Indonesia untuk mengambil sumber daya itu. Nah, itu kan perlu kita menjadi perhatian serius gitu. Dan apa inisiatif yang Mas Ojan dan teman-teman ini sedang membangun sebuah inisiasi terhadap perkembangan ilmu keamanan maritim seperti itu kan? Betul sekali. Kira-kira apa yang Mas Ojan hadirkan di sini? Oke, ini menarik sekali pertanyaannya Mas Bim, karena kita kalau bicara narasi besar tapi terhenti pada gagasan individualistik gitu, yang barangkali ini akan tidak cukup cepat gitu di mengkonstruk pikiran publik, menggagas gelombang yang cukup besar untuk keamanan maritim kita, ini akan lambat terjadi perubahan itu. Sehingga ini yang kemudian mendorong saya dan rekan-rekan saya di Universitas Pertahanan tentunya di program studi keamanan maritim itu berinisiasi gitu, menyatukan pikiran dan keresahan-keresahan kita tentang dunia maritim di Indonesia ini. Nah, sehingga itu yang mendorong kita membentuk satu organisasi yang kita sebut sebagai Indomasif, Indonesian Maritime Security Initiative. Nah, itu yang kita insya Allah kita akan coba, saya yakini betul bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bisa menjawab isu-isu kemaritiman ke depannya. Menarik sekali nih ya Mas Ojan. Tadi Mas Ojan ada sedikit menyinggung mengenai keresahan Mas Ojan dan rekan-rekan ya dari Indomasif ya namanya. Oke. Kira-kira keresahan macam apa sih Mas yang sangat meresahkan di perkembangan dinamika dunia maritim Indonesia? Jadi kalau bicara tentang keresahan Mas Bim, sebetulnya ada banyak sekali keresahan kita tentang isu-isu kemaritiman ini yang saya rasa banyak yang belum tersentuh gitu. Karena kita memang sangat jarang sekali bicara tentang isu-isu kemaritiman. Itu penting sebagai satu budaya yang terus digaungkan ke masyarakat. Nah, yang kedua adalah apa lantas keresahan kita dalam dunia kemaritiman. Jadi dengan potensi yang ada atau Indonesia sebagai negara maritim, Mas Bim, hal yang paling utama dilakukan adalah bagaimana posisi strategis, luasnya wilayah kita, sumber daya alam yang kita punya, itu dikelola dengan baik dan menghasilkan, dapat mewujudkan kemajuan bagi negara dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, ini kan belum terlihat, artinya ada persoalan yang terjadi. Nah, apa persoalan-persoalan itu? Nah, sehingga Indomasif itu hadir dengan narasi besar, dengan keresahan-keresahan itu, untuk memunculkan langkah-langkah kecil apa yang harus kita selesaikan dari persoalan maritim. Nah, keresahan itu apa sih Mas Bim misalnya? Satu, Indonesia ini terdiri dengan gugusan-gugusan pulau.
Namun gagasan konektivitas kita itu belum optimal diwujudkan di Indonesia ini. Terutama konektivitas yang berkaitan dengan kawasan di wilayah timur ya. Bagaimana infrastruktur pelabuhan itu mesti perlu dipikirkan dengan atau format kebijakan yang bagus supaya tadi bisa menekan kenaikan harga komoditas barang yang keluar masuk. Nah, konektivitas ini penting untuk menjadi format kebijakan yang perlu diseriusi oleh pemerintah. Itu dari aspek infrastruktur maritim ya, mungkin yang saya singgung tadi. Yang kedua ada bicara tentang aspek pertahanan dan keamanan. Nah, sejauh mana sih kita bisa menjaga laut kita dari banyak sekali ancaman? Atau enggak dalam maritim itu mungkin kita kenal dalam domain maritim ya kita kenal 2 ancaman gitu. Nah, satu ancaman pertama itu ancaman tradisional dan non tradisional. Nah, dari segi ancaman non tradisional pun itu kita masih belum punya infrastruktur pertahanan yang secara kapabilitas mampu menjangkau area Indonesia ini dengan area yang sangat luas di kepulauan kita. Infrastruktur patroli yang kita punya itu belum cukup mampu menjangkaunya. Belum lagi bicara tentang kemampuan radarnya, kemudian belum lagi bicara tentang jumlah kapalnya, pola patrolinya, itu masih belum terlihat maksimal, sehingga itu yang menyebabkan ada banyak sekali kerugian negara kita kaitan dengan sumber daya alam di laut. Banyak aktivitas pencurian ikan, masih terjadinya penyelundupan barang-barang terlarang gitu. Belum lagi persoalan perbatasan yang sejauh ini masih belum terselesaikan gitu. Memang masih terus diupayakan oleh Indonesia melalui diplomasi maritimnya. Itu menjadi satu keresahan yang menurut kita itu sangat penting untuk kita terus suarakan dan kita tidak hanya lahir dengan narasi biasa, tapi kita lahir dengan satu format kebijakan yang tentu akan punya partisipasi lebih kaitan dengan isu kemaritiman. Dari yang jawaban Mas Ojan tadi yang saya tangkap, berarti Indomassive ini dia berusaha untuk selalu relevan, ramah dan dekat dengan rakyat itu sendiri, dengan masyarakat ya, terutama audiens kita sobat-sobat maritim ini. Dan ternyata ya dari penjelasan tadi keamanan itu sangat berpengaruh erat dengan ekonomi berarti ya. Pasti. Oke. Itu adalah satu hal yang menarik karena apa yang sudah dilakukan sejauh ini, terutama dengan seperti update yang kita tahu kan 10 tahun ke belakang memang kemaritiman sedang difokuskan oleh Presiden saat ini, Presiden Joko Widodo dengan program Poros Maritim Dunianya. Selanjutnya kira-kira dari situasi yang sudah ada saat ini dan juga tadi yang sudah Mas Fauzan jelaskan mengenai konektivitas dan juga kaitan antara keamanan dengan ekonomi, apa sih yang selanjutnya Indomassive ini akan galakan gitu loh di dunia kemaritiman Indonesia? Jadi ke depan karena kita berangkat dari organisasi pemikir ya, tentu kita tidak akan jauh dari diskursus itu. Tentu ke depan Indomassive ini hadir di ruang publik menjadi satu organisasi yang produktif dalam menggagas isu-isu kemaritiman. Di diskursus ini akan terus kita bangun jauh ke depan yang memang konsen kita bicara tentang maritim Indonesia. Di dalamnya itu kan banyak segmen isu yang akan kita bahas, Mas Bim. Jadi saya kira begitu. Yang kedua mungkin nanti akan ada langkah-langkah kecil yang bisa kita kolaborasikan dengan banyak pihak, baik itu pemerintah dan stakeholder lainnya gitu. Oke, menarik ini. Berarti yang saya tangkap dari penjelasan Mas Ojan, di Indomassive ini kemudian akan membicarakan mengenai berbagai aspek yang terjadi dalam wadah keamanan maritim itu sendiri. Nah, dari Indomassive ini bagaimana nih
terobosannya apa, bagaimana? Misalnya kalau tadi yang Mas Ojen jelaskan kan ada ekonomi dan juga ada keamanan, pertahanan. Bagaimana Indomassive ini memfokuskan terhadap hal-hal tersebut? Oke, menarik sekali. Karena memang dari narasi besar tadi tentu kan mesti punya langkah-langkah strategis yang bisa kita selesaikan di tengah isu yang cukup kompleks ini gitu. Untuk itu di Indomassive sendiri membagi di beberapa kajian-kajian isu gitu. Kita mungkin di Indomassive itu Mas Bim sebutnya sebagai deputi bidang gitu. Jadi di Indomassive ada deputi bidang yang memang konsen bicara tentang isu-isu maritim. Ada yang bicara tentang infrastruktur dan transportasi laut. Ada juga yang bicara tentang keamanan dan pertahanan. Ada juga deputi yang konsen memang melakukan kajian tentang pariwisata dan ekonomi kreatif gitu. Ada juga deputi bidang yang bicara tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memang itu semua mendukung atau menjawab keresahan kita dalam dunia maritim. Oke. Berdasarkan penjelasan Mas Fauzan tadi, berarti di Indomassive ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian lah ya. Ada yang tadi membahas mengenai sumber daya maritim, ada yang infrastruktur, ada yang pertahanan, ada yang apa satu lagi Mas Fauzan yang terakhir? Ada yang Turis ya, kreatif. Oh ya. Itu terobosan yang menarik sih Mas Fauzan. Terutama dalam membicarakan suatu permasalahan, pasti kan ada lapisan-lapisan permasalahan di dalamnya. Terutama Indomassive ini adalah sebuah organisasi yang baru gitu, masih dalam tahap perkembangan juga. Pastinya nggak mudah dong buat Mas Ojan dan teman-teman untuk merintis dan merangkul semua isu-isu semua. Bagaimana sih cara Mas Fauzan dan rekan-rekan di Indomassive untuk bisa mengatasi persoalan mengenai misalnya di suatu bidang, isunya ini kok tidak relevan, atau misalnya ini sebenarnya harus diangkat cuma sensitif, itu gimana Mas Fauzan? Menarik sekali Mas Bim, karena menjadi organisasi yang baru dirintis itu memang saya rasa agak berat memang kita jalani ini sendiri gitu. Tentu langkah-langkah kolaborasi yang bisa kita ambil adalah untuk memudahkan dan membumikan isu besar kita ini adalah bagaimana inisiatif kolaborasi tadi itu betul-betul bisa kita maksimalkan gitu. Dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder baik itu dari pemerintah dan non pemerintah, terutama dengan teman-teman muda ya. Jadi dengan teman-teman muda mungkin bisa membersamai kita untuk menggaungkan isu-isu kita, kemudian membahas segmen-segmen isu yang kita angkat supaya tentu pasti relevan, saya yakin. Jadi isu-isu yang kita angkat tadi terbagi di deputi bidang itu sangat relevan sekali. Tinggal bagaimana narasi besar ini terus kita hadirkan di ruang publik. Oke. Dari yang saya dengar nih Mas Fauzan, Indomassive ini katanya pernah melakukan semacam kegiatan, tapi kaitannya dengan lingkungan Mas Fauzan. Betul sekali. Yaitu ada penanaman pohon mangrove. Betul. Apa bibit atau pohon ini? Bibit ya, berarti yang kecil ya, bukan yang gede ya. Oke. Bibit mangrove sebanyak 5.000. Wah, baik sekali. Itu jadi apa itu Mas kaitannya antara penanaman bibit mangrove tersebut dengan bahasan-bahasan keamanan Indomassive ini di bidang keamanan maritim? Betul sekali. Jadi saya kira aktivitas awal-awal kita ya, waktu itu ketika membentuk Indomassive kan kita melakukan pengabdian masyarakat kaitan dengan penanaman bibit mangrove. Nah, saya kira sangat relevan sebagai organisasi yang terus membawa diskursus kemaritiman itu melakukan aktivitas pengabdian tentang penanaman bibit mangrove. Karena kalau bicara mangrove ini kan satu bicara tentang kesehatan lingkungan, yang penting. Yang kedua bicara tentang ekosistem pesisir. Nah,
kalau mangrove ini terus kita jaga, kemudian terus kita rawat, apalagi yang kita tanam kemarin beberapa 2, 3, 4 hektar Mas Bim. Jadi kita dikasih tanah melalui pemerintah daerah Sukabumi. Jadi kita kerjasama lah, bentuknya kerjasama melakukan penanaman mangrove itu. Dan saya rasa itu penting dan relevan sebagai langkah kita menjaga ekosistem maritim kita. Apalagi kan dari segi kemanfaatan. Jadi ya saya kira teman-teman semua tahulah bagaimana mangrove ini berdampak sangat positif terhadap baik ekosistem pesisir, terhadap lingkungan, dan bahkan menumbuhkan sumber daya yang ada di kawasan-kawasan itu gitu. Di banyak lahan-lahan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat lah begitu di kawasan itu. Kira-kira begitu Mas Bim. Berarti yang saya tangkap penanaman mangrove ini sebenarnya memiliki kaitan yang erat juga dengan bahasan-bahasan keamanan maritim yang tadi dibahas Mas Fauzan. Dan tidak terlepas dari background Mas Fauzan di Unhan dan dari program studi keamanan maritim berarti ya Mas Fauzan ya. Berarti Indomasif ini sendiri sebenarnya adalah embrio dari keamanan maritim itu sendiri. Apakah benar Mas Fauzan? Oke, mungkin bisa dibilang seperti itu Mas Bim, karena masa awal-awal dirintisnya Indomasif ini kan itu keseluruhannya itu didirikan oleh teman-teman di Keamanan Maritim Universitas Pertahanan. Jadi seluruh mahasiswa satu kelas itu Mas Bim di kelas keamanan maritim itu kemudian berdiskusi dan mendirikan itu. Nah, namun secara struktural mungkin perlu kita pisahkan bahwa Indomasif ini kemudian tidak memiliki struktural yang garis struktural dengan Universitas Pertahanan. Namun hubungan Indomasif dengan Unhan itu sulit dipisahkan. Karena kita di situ belajar tentang isu maritim, kajian kemaritiman di Unhan. Kita banyak berinteraksi dengan dosen-dosen di Unhan. Bahkan aktivitas kegiatan kita banyak dibantu di Unhan. Saya rasa sulit dipisahkan. Namun memang dari struktural keorganisasian mungkin itu yang bisa saya tegaskan aja. Wah, iya, menarik sekali nih Mas Fauzan. Dengan berarti memang Indomasif ini sendiri adalah inisiasi independen dari mahasiswa keamanan maritim Unhan, begitu Mas Fauzan. Betul sekali. Karena kita sudah berbicara panjang lebar dan Mas Fauzan juga sudah membagikan daging-daging ini ke sobat maritim semua. Kira-kira terakhir Mas Fauzan, kira-kira apa kegiatan terdekat atau apa rencana Indomasif ke depan? Oke, tadi sebetulnya kalau bahas ini agak panjang, kita mesti bikin episode baru, Mas Bim. Karena kaitan dengan apa yang akan kita lakukan, konkretnya itu cukup banyak. Karena tadi terbagi dari deputi di Indomasif itu deputi bidang yang memang punya segmen isu mereka masing-masing. Cuman yang ingin saya garis bawahi adalah ada program yang menarik, mungkin yang saya singgung di sini sedikit. Karena kita membangun satu kampanye dalam isu keamanan pertahanan di mana kita mengkampanyekan pertahanan yang minim cost gitu. Jadi di mana menjemput program Menhan kita sebetulnya ini Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto kan di mana kaitan dengan pertahanan keamanan ini dilibatkan komponen-komponen cadangan. Nah, komponen-komponen cadangan inilah yang memang Indomasif mesti mengambil peran di situ. Membangun komunikasi dan kolaborasi yang tepat dengan stakeholder gitu. Nah, apa itu programnya misalnya? Tadi pemberdayaan nelayan. Bagaimana nelayan ini menjadi stakeholder atau menjadi intelijennya negara gitu. Untuk menjaga laut kita. Di tengah tadi keresahan kita bagaimana infrastruktur yang kita punya itu belum mampu menghimpun seluruh kelautan kita. Begitu sih Mas Bim. Itu clue-nya aja itu. Nah, mungkin di episode baru kita bongkar-bongkar program. Itu menarik itu bahasan yang
visioner itu. Kita perlu bahas lebih lanjut, tapi terima kasih Mas Fauzan. Kita bincang-bincang hari ini sudah cukup panjang, dan juga sebenarnya kalau kita punya waktu lebih banyak, kita bisa berbincang-bincang lebih panjang lagi. Nah, terus untuk sebelum menutup podcast hari ini, sebelum menutup perbincangan kita punya ada sedikit game. Nanti silakan Mas Fauzan berikan opininya terkait sesuatu yang saya siapkan gitu. Nanti apa nih yang Mas Fauzan bisa lihat dari dari sesuatu ini gitu. Oke, boleh dikirimkan hadiahnya. Apa nih? Wah, ini hadiah buat Mas Fauzan. Wah, keren ini Mas Bim. Tapi kok ini agak-agak familiar di mata saya nih Mas Bim. Familiar? Ya, karena ini saya lihat rajutannya di daerah kelahiran saya di Nusa Tenggara Barat. Oh gitu? Salah satu pulau namanya Pulau Lombok. Oh. Rajutan daerah Sasak gitu. Wah, nggak surprise dong ini. Tapi terima kasih Mas Bim. Ngomong-ngomong, dapat dari mana ini? Itu tadi ada dari abang kita itu. Tadi membawakan langsung itu dari NTB itu. Terusnya orang NTB yang kasih sebetulnya. Itu, kebalik dong berarti ini. Kita hadirkan yang lebih spesial lagi buat Mas Bimo. Oke. Nah, kira-kira Mas Fauzan sebagai Saya pakai nggak apa-apa kan? pakai. Sebagai tadi Mas Fauzan ada menyinggung sedikit sebagai daerah kelahirannya di NTB. Kira-kira dari bahasan kita hari ini nih, Mas Fauzan sebagai orang NTB, apa nih yang Mas Fauzan kira-kira bisa saya rencanakan gitu. Saya berguna untuk NTB kayak gini gitu misalnya. Menarik Mas Bim, kebetulan sekali. Jadi Lombok itu atau di Nusa Tenggara Barat ya, sejak tahun 2012 era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, itu mencanangkan konsep blue economy. Blue economy. Nah, Lombok itu selain dikenal dengan destinasi wisata pantai dan gunungnya yang indah, dia menyimpan sumber daya maritim yang melimpah gitu. Oke. Apa kaitannya dengan program blue economy-nya Pak SBY? Karena salah satu daerah menjadi percobaan pertama kebijakan blue economy sejak itu dilakukan di Pulau Lombok. Oh, oke. Ini bagian dari pemerintah gimana ingin memanfaatkan potensi maritim waktu itu melalui penguatan komoditas rumput laut. Rumput laut. Itu diuji coba di Lombok. Ya, namun banyak pro kontra sebetulnya. Dan memang karena ini program dan dilanjutkan juga program ini, namun masih banyak catatan-catatan yang karena tadi semacam ada paradoks ya. Sumber daya maritim yang melimpah tapi tidak sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat yang naik gitu. Nah, artinya kan proses kebijakan ini masih banyak catatan kaitan dengan bagaimana pemanfaatan masyarakat pesisir, kaitan dengan pengelolaan komoditas laut, dan banyak sekali sebetulnya di Pulau Lombok kan, di NTB khususnya itu kan punya kontribusi yang signifikan terhadap sektor perikanan dan sektor-sektor sumber daya kelautan lainnya gitu. Terima kasih Mas Fauzan atas bincang-bincangnya yang sangat menarik dan sangat berinsightful kalau bahasa Inggrisnya tuh. Saya harap nanti Mas Fauzan dengan rekan-rekan Indomasif bisa memberikan terobosan-terobosan yang menarik, terutama dalam dinamika dunia kemaritiman Indonesia.